Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita sekarang di sosial media itu lagi dihebohkan dengan Willy Salim beserta rendang 200 kilogramnya daging 200 kilogram yang hilang pada saat dia melakukan kayak masak-masak besar di area mana ini? Benteng Kuto Besak, Palembang di pelatarannya pada 18 Maret 2025. Ada banyak masyarakat, terutama di TikTok, yang menghujat warga Palembang dengan kata-kata A, B, C, dan D. Ada juga yang mengatakan bahwa ada banyak kejanggalan loh dalam peristiwa ini ya. Karena ada yang bilang, apakah ini pure beneran kejadiannya yang seperti dikatakan oleh Willy Salim, dia buat di kontennya bahwa tiba-tiba sudah menghilang aja pada saat dia katanya lagi ke toilet, tiba-tiba udah diambilin sama warga. Tapi yang menduga bahwa ini adalah sebuah settingan, sebuah framing bahwa dibuat seperti itu biarin bisa mengamplifying kepopuleran dari seorang Willy Salim. Kita coba bahas satu persatu apakah betul ini, karena ada yang pro dan kontra di sini teman-teman. Dan aku yakin Willy Salim dengan pro kontra ini pada saat dia di Palembang, aku yakin dia tidak nyaman. Karena ya aku juga pernah sih mengalami hal yang sedikit seperti ini. Orang kadang tuh kedaerahannya tinggi banget, mau dia benar atau salah, pokoknya kalau udah nyenggol daerahku, abis lah gitu. Oke, kita bahas apakah ini pure adalah seperti yang diklaim Willy Salim ataukah ini adalah sebuah settingan. Yang pertama begini, jadi ini kan kejadiannya itu dimasaknya adalah menjelang buka puasa ya. Ada kata-kata yang aku lihat, aku rangkumkan di postingannya Willy Salim tentang video tersebut. Yang pertama begini, udah jam 7 malam nih, dagingnya belum masuk. Artinya sudah buka puasa ya. Terus ada kata-kata juga dia bilang bahwa saya pergi ke toilet sebentar, tapi tiba-tiba rendangnya hilang. Nah, kata-kata toilet ini berbeda dengan salah satu polisi yang mengamankan pada saat kejadian tersebut, Kanit Binmas Polsek Ilir Barat 1, Ibtu Rino Ardiansyah. Ini aku rangkumkan apa yang disampaikan di sini. Awalnya semuanya berjalan lancar. Saat mau buka puasa, ditinggal Willy istirahat, kemudian warga berdatangan. Lampu timu Wilit Salim tiba-tiba mati dan posisi gelap. Pada saat posisi gelap tersebut, warga mengambil dengan ember, gayung, dan juga kuali mengambil daging yang belum matang tersebut. Ada beberapa statement yang berbeda. Misalnya begini, di rekamannya Willy Salim kan bilang bahwa jam 7 malam dia lagi ngaduk-ngaduk tuh ya. Terus jam 7 malam ini dagingnya belum masukin ke wajannya begitu. Terus kok di sini dibilang bahwa Willy Salim, saya ketuk toilet, tapi kata Kanit Binmas Polsek Ilir Barat 1, katanya dia istirahat. Bahkan ada warga di sana yang bilang, Willy Salim itu memang di mobil, dia istirahat lama, katanya nggak cuma 15 menit, tapi lama dari itu. Bahkan lampunya itu dimatikan. Jadi kesannya memang dibiarkan begitu aja. Oke, coba kita lihat adalah cuplikan-cuplikan video pertama pada saat detik-detik rendangnya itu hilang, teman-teman. Panas diangkut. Sudah saya katakan. Orangnya nggak mau dengar. Ini panas. Oh, belum masak. Masih. Ini aku tinggal bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Gimana ceritanya, Pak? Jadi saya larang. Nanti ada apa-apa nih. Ini kan posisinya panas. Jangan sampai anak-anak, anak kecil tersimpa oleh kuah rendang yang panas ini. Tapi alhamdulillah ya kita udah berusaha semaksimal mungkin, lenyap seketika. 1 menit belum sampai. Wis. Ludes. Ludes, nggak tahu kemana. Ini. Siapa yang makan? Nggak tahu. Siapa yang makan? Ya orang yang pada ngambil semuanya di sini. Luar biasa. Ya jadi dia mensyukuri apa yang diberi Bang Denny tadi. Ini banyak loh, 400-an kilo loh. Iya. Ini. Banyak loh Pak, ratusan kilo. Betul sih, 200 kilogram ya. Iya seketika. Penuh loh. Iya. Semuanya sih. Ambil pakai apa dia? Ada yang pakai besek, ada yang pakai ember itu, ada gayung, ada macam-macam. Tapi belum matang, Pak. Belum. Inilah yang luar biasa. Nggak pernah terjadi sebelumnya. Kita udah nggak bisa jaga karena warganya antusias belum matang pun mereka terima apa adanya. Ribuan orang tadi. Enggak terhitung lagi orangnya. Ya udahlah, hidup Palembang. Oke, hidup Palembang gitu ya. Jadi ya ini oknum lah ya. Kalaupun memang ini adalah sebuah dalam tanda kutip adalah kebrutalan oknum-oknum tersebut yang ngambil itu, kan orang Palembang tuh nggak cuma 1 juta 2 juta, kayaknya ada berapa juta tuh penduduk di Palembang.
nggak fair kalau ngejudge Palembang dengan kata-kata yang buruk hanya dari kejadian ini. Karena ini kan lokasinya itu adalah di lapangan, di pelataran Benteng Kuto Besar Palembang. Ini kondisinya adalah di tempat wisata dan juga menjelang buka puasa. Ini jam 7 malam aja kan Willy Salim bilang bahwa rendangnya belum masuk nih. Masak rendang itu kan lama banget ya teman-teman ya. Apalagi dengan kondisi, kata warga ada yang bilang di sini, apinya tuh kecil banget. Itu jam 12 malam baru jadi rendangnya gitu. Terus ada juga yang bilang bahwa memang disuruh ngambil kok kita. Jadi kalau kita udah ngelihat memang lagi masa seperti ini, ada satu orang ngambil, kayaknya adrenalinnya juga ikut-ikutan ngambil gitu nggak sih? Nah ini ada salah satu rekaman, wajahnya nggak ditunjukin ya, takutnya ibunya nanti gimana gitu. Ini ibunya tuh lagi bawa ngambil rendangnya di bawah plastik penuh gitu, memang ada rekamannya. Ini yang disampaikan dari ibunya teman-teman. Oh yes. Iya, ini ngambil sendiri, iya apinya kecil, nggak mateng-mateng yuk katanya. Berarti ngambil sendiri, berarti udah si Pak Polisi dilepaskan dulu aja. Pak polisi pun bilang katanya ya udah lepaskan, ya udah ambil aja sana begitu katanya. Manajernya tadi ada yang kurus ya, ada manajernya tadi, masih ada manajernya. Mungkin mau ketemu ayam tiram tadi itu kali ya, mungkin ada konten lain mungkin. Jadi lama banget Willy Salimnya nggak di situ, mungkin dipikirnya lagi ngebuat konten yang lain dan memang ditinggalin buat warga. Miskomunikasi kah mungkin di sini? Lagi bawa. Wow. Jadi banyak warga memang pada bawa plastik rata-rata. Nah ini ada indikasi kayak miskomunikasi memang dibiarkan untuk ngambil begitu aja. Dan kalau Willy Salim bilang, saya cuma 15 menit ke toilet, tapi ada sejumlah saksi, bahkan juga polisinya bilang istirahat di dalam mobil. Yang lain juga bilang begitu kan ya, dia tuh lagi istirahat gitu lama, nggak cuma 15 menit. Nah ini makanya ngebuat masyarakat tuh pro dan kontra. Ada yang kontra, ada juga yang pro. Ini yang kontra nih bilang begini. Ini dugaannya adalah kayak settingan gitu loh, sengaja dibuat seperti ini dan kesannya malah menjatuhkan nama baik warga Palembang. Oke, coba kita dengarkan dulu yang kontra teman-temannya. Ini salah satu cuplikannya dari Ayu Alis namanya. Ini VT terakhir lah yang aku bales ya, ini VT terakhir ya, dah. Ngapo sampai pacak dihujat, ya kan? Yang jelas dia berbagi di tempat yang tidak tepat dengan pengamanan yang tidak ketat di situ. Kamu tahu BKB itu plaza, BKB itu tempat rekreasi. Mau buka puasa juga kan ya? Kumpul untuk rekreasi di situ. Pengamanan dia sedikit, rendang itu ditagak ke di situ dengan dak kate pagar ya, yang masak di situlah. Dak kate itu nggak ada gitu. Nonton di situlah. Dia tinggal ke pulau kurang-kurang ke WC. Kok dia balik tiba-tiba lah habis. Dia seharusnya pas dia masih itu kan ditelepon wong cak mano ini pada berebut datanglah lagi. Ini kan berarti sengaja, ada kesengajaan setting di situ. Ada kan? Kesengajaan. Dia di setting nama dia naik, nama Palembang se-Indonesia Raya dihujat. Kan cak itu. Di setting nama dia naik, nama Palembang dihujat serayo Indonesia. Oke, aku suka di bahasa Palembang begini. Ya, kalian paham maksudnya ya? Maksudnya adalah nama dia naik, dipuji, sedangkan nama Palembangnya dihujat. Apakah ini ada unsur settingan seperti itu? Sebenarnya, kalau menurut aku pribadi, ada beberapa kejanggalan sih ya. Kata-kata toilet tadi ya, dia nggak ke toilet tapi di mobil. Kedua, kenapa yang ngejaga itu cuma 1-2 polisi? Terus, rendang itu nggak mateng-mateng karena masih nunggu 4 jam. Make sense, karena jam 7 malam rendangnya aja belum masuk. Kan masih nunggu, apalagi dengan api yang dibilangin warga tadi, apinya tuh kecil kali yuk katanya. Kapan itu matangnya? Sampai sahur baru matang. Nah ini kan dibandingkan sama yang konten kreator juga yang suka masak-masak besar gitu di tempat-tempat kayak Papua dan sebagainya dibanding-bandingkan. Nah ini menurut aku ada miskomunikasi sih. Miskomunikasinya adalah dugaanku sangat kuat. Ini warga ada yang membisiki bahwa oh udah selesai nih makan-makannya, udah selesai buat konten. Makanya bisa langsung diambil masing-masing. Tapi nggak masuk akal juga warga nih ya. Ini ya bingung juga sih ya. Karena
kita juga harus paham Indonesia itu negara berkembang, teman-teman. Mungkin bagi sebagian masyarakat Indonesia yang berada di Jakarta, makan daging, rendang itu kayaknya udah tiap hari gitu. Tapi mohon maaf sekali, memang masih banyak ya saudara-saudara kita yang makan rendang, daging itu paling cuma setahun sekali di Lebaran, Idul Fitri, ataupun juga Idul Adha. Itu memang banyak, teman-teman. Termasuk aku juga dulu waktu kecil, makan daging itu kalau cuma Lebaran ya nggak ada lagi begitu. Itu makanan yang mewah, dan itu pun juga masih banyak terjadi di masyarakat. So, ya menurut aku juga pada akhirnya daging rendang ini pun juga akan dibagikan ke masyarakat. Sekarang pun juga pada akhirnya diberikan ke masyarakat, tapi kan caranya mungkin yang tidak sesuai harapan dari Willy Salim. Tapi jujur, ini membuat aku curiga ya, apakah ini beneran pure kejadiannya seperti itu, ataukah ini adalah sebuah settingan? Kalau feelingku pribadi, inikah settingan atau bukan, menurut aku enggak ya. Willy Salim itu memang beneran berbagi, cuma ada miskomunikasi, kesalahan-kesalahan yang dugaannya dilakukan oleh timnya Willy Salim, misalnya pemilihan waktu. Itu kalau jam 7 malam daging baru dimasukin, 4 jam, 7 tambah 4, jam 11 malam baru jadi dagingnya. Warga udah dari sore di sana capek, mau sahur, habis buka puasa, mau tarawihan, mau sholat, itu nggak bisa. Menurut aku timingnya salah ya. Kalau dibilang settingan, aku yakin nggak. Tapi masalah timingnya yang salah, yang menyebabkan hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Yang kedua adalah miskomunikasi terkait dengan lampu penerangan. Itu kan malam hari. Warga komplain di sana, lampu yang dibawa oleh timnya Willy Salim dibilang bahwa itu mati pada saat Willy Salimnya katanya pergi, apapun itu mau ke toilet ataupun juga istirahat. Jadi warga udah nggak ada lagi yang bisa ngawasin. Ada banyak orang di sana, dalam tanda kutip, orang lapar, ngelihat seperti itu, ya sudah kejadian. Karena kita, mohon maaf sekali ya, bukan negara yang kategorinya maju. Orang-orang di Indonesia yang makan daging setahun sekali itu masih banyak, tanpa bermaksud merendahkan ya teman-teman. Jadi memang ada beberapa poin yang dari Willy Salim sepertinya agak kurang well prepare yang menyebabkan kegaduhan ini semua. Secara aturan undang-undang biasanya kalau sebuah acara akan melibatkan banyak massa, itu harus ada izin ya dari kepolisian, dan juga ada ada strategi lah kalau terjadi A, B, C, dan D. Karena kan ini melibatkan banyak orang, teman-teman. So, menurut kalian ini adalah pure seperti yang diklaim oleh Willy Salim, ataukah ini adalah sebuah settingan? Coba kalian berikan analisa kalian di kolom komentar video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.